Nah, nanti kita akan coba untuk melepas komponen di handphone ya. Nanti kita akan coba. Halo sobat YouTube, jumpa lagi di channel Bobby Doang. Oke, kali ini kita akan melakukan perakitan solder blower ya. Jadi sebagaimana kita ketahui bahwa blower solder itu sangat dibutuhkan oleh para teknisi untuk melakukan pekerjaan terutama berkaitan dengan komponen SMD ya. Jadi gunanya solder blower itu untuk menghasilkan uap panas dengan suhu berkisar 80 derajat hingga 500 derajat yang ideal untuk para teknisi ya. Jadi misalnya 80 derajat itu untuk melepas lem LCD ya, ada handphone. Sedangkan untuk melepas IC biasanya kisaran 350 derajat hingga 500 derajat ya. Sebagaimana kita ketahui solder blower itu ya di pasaran ada 3 kelas. Jadi ada yang biasa kisaran harganya 400 ribuan, kemudian yang menengah 600 sampai sejuta, kemudian yang kelas atas yang bagus ya sejuta ke atas. Oke, kali ini kenapa kita merakit, jadi dengan budget seminimal mungkin kita bisa merakit blower yang kelas menengah ya. Jadi kita siapkan alat-alat dan bahannya. Kita akan bikin versi yang paling simple, sederhana dan paling murah tentunya. Oke, alat apa aja yang dibutuhkan untuk merakit blower ini ya. Nah, yang pertama dan utama adalah gagang blower ini ya. Nah, seperti ini ya. Jadi kunci bagus atau tidaknya solder blower itu di gagangnya ya. Makanya untuk merakit ini usahakan membeli gagang blower di official store dari brand-brand blower yang kelas menengah ya. Misalnya saya lihat ada beberapa official store yang menjual misalnya Selkit ya atau Kodi. Nah, yang sebeli ini di official store Kodi ya, saya beli ini. Ini harganya 125.000. 125.000 ya. Jadi lumayan nih kelas menengah nih. Kemudian untuk mengatur panas blower nanti kita gunakan modul SCR dimmer ini ya. Ini 2000 watt seperti ini. Ini murah, ini 15 ribuan ya. 15 ribuan. Dan ini juga dimmer DC untuk mengatur kipas fan. Murah, nggak sampai 15.000 ini. Jadi ini sama ini kisaran 25.000 ya. 25 sama 125 baru menghabiskan budget 150-an. Kemudian untuk kipas fan DC nya ini membutuhkan catu daya 24 volt. Jadi di dalam gagang ini ada fan DC membutuhkan catu daya 24 volt. Kita akan menggunakan adaptor bekas printer Canon. Ini murah ya, kalau di tukang rongsokan 10 ribuan ya, bisa didapatkan. 160 baru budgetnya. Kemudian untuk on off dari blower dan fan kita gunakan 2 buah saklar.
Jadi kita pakai versi manualnya. Jadi di blower ini ada beberapa kabel, misalnya ini yang besar ini heater ya, pemanasnya, elemen pemanas. Kemudian yang dua ini fan DC ya, kipas keong ada di dalam ini yang menghembuskan angin. Kemudian yang tiga ini adalah sensor magnet dan sensor panas. Jadi biasa digunakan untuk kontrol otomatis dan display. Nah, ini tiga kabel ini tidak kita gunakan karena kita akan merakit yang versi sederhana. Jadi kita gunakan saklar manual ya. Jadi yang kita gunakan ini aja, kabel fan DC dan kabel heater. Nah, nanti masing-masing ini akan kita beri saklar terpisah agar blower, pemanasnya dan kipas bisa dimatikan dan hidupkan secara terpisah. Gunanya apa? Nanti kita bisa mematikan blower namun tetap menghidupkan kipas, sehingga panas di ujung blower ini lebih mudah terbuang, sehingga blowernya lebih awet. Atau bisa kita mau pakai anginnya aja, bisa. Jadi makanya digunakan dua buah saklar ini ya. Ini murah nih, 3 ribuan, 2.500. Kemudian lampu display ya, lampu untuk menandakan blower atau fannya hidup. Kita gunakan ini bekas setrika nih. Ini untuk blowernya 220 volt. Kemudian untuk lampu kipasnya kita akan gunakan LED ditambah dengan resistor 2K ya, atau 2,2K. Jadi kita hubungkan nanti ke 24 volt DC. Nanti saya akan gambarkan skemanya. Kemudian untuk casingnya, nah casingnya kita akan gunakan casing bekas UPS ya. Ini bisa dicari di rongsokan ya, murah, 20 ribuan paling. Jadi kita akan ambil casingnya aja, isinya sudah kita buang, aki dan rangkaiannya sudah kita buang. Nah, trafonya ini trafo besar ya, 5 ampere 12 volt. Ini kita biarkan di sini sebagai pemberat, dan juga nanti ke depan akan kita gunakan untuk menambahkan fitur dari alat ini, misalnya fitur variable power supply ya, atau MBR. Cuman untuk kali ini tidak akan kita pakai trafo, jadi hanya kita gunakan adaptor bekas printer ini saja, 24 volt. Oke, baik, nanti saya jelaskan skemanya ya. Jadi masing-masing blower, gagang blower ini ya, warna kabelnya berbeda. Nah, kalau sobat bingung yang mana kabel heater, biasanya yang paling besar ini ya, heater, dan fan DC biasa dua, warnanya bisa merah atau hitam, dan seperti ini coklat dan hitam ya. Nah, kalau sobat bingung bisa dibuka gagangnya, buka saja gagangnya, dilihat pengkabelannya kemana aja. Nah, oke, saya akan gambarkan skemanya ya. Jadi kita akan rakit, nanti kita langsung tes rakit di luar. Kemudian setelah normal kita akan pasang di boxnya ini ya. Nah, untuk heater ini bekerja di 0 sampai 220 volt AC ya. Jadi kita lihat di spek ini ya, 220 volt. Ini saya beli di Kodi official ya, kodenya R208A.
Nah, ini berdasarkan testimoni yang sudah beli, lumayan bagus. Nah, blower ini akan menghasilkan panas dengan tegangan kerja 0 sampai 220 volt itu ya. Cuman untuk kita bekerja sebagai teknisi hanya dibutuhkan maksimal 500 derajat saja. Jadi di atas itu sudah overheat ya, berbahaya bagi komponen. Nah, tegangan ideal untuk menghasilkan 0 sampai 500 derajat itu sebenarnya 0 sampai 110 volt AC ya. Jadi kalau udah di atas itu terlalu overheat, makanya rangkaian SCR ini akan kita modifikasi lagi. Jadi nanti jalur dari potensio ke trimpot ini akan kita putus. Kita putus di sini, akan kita tambahkan resistor 200K ya. 200K nanti gunanya untuk membatasi tegangan outputnya hingga kisaran maksimal 125 volt. Jadi gunanya juga untuk biar pergerakan potensi ini lebih bagus lah ya. Karena kalau tidak kita batasi maka kita putar segini aja udah tegangannya udah terlalu tinggi dan overheat. Nanti blowernya bisa sampai membara ya. Oke sobat, saya akan gambarkan skemanya ya. Jadi kita akan merakit dengan rangkaian yang sangat sederhana. Jadi kita tidak akan gunakan otomatis on off dengan magnetnya, sensor magnetnya. Jadi kita akan gunakan manual saja, memakai saklar ini. Kemudian kita tidak akan menggunakan display apapun. Untuk suhunya nanti kita akan gunakan skala ya. Jadi di potensionya nanti kita akan pasang skala di sini, nanti kita akan kalibrasi dengan termogan. Nanti misalnya di putaran segini 80 derajat, kita tandain dengan skala. Segini 100 derajat, segini nanti misalnya 300 derajat. Kita akan gunakan termogan untuk kalibrasinya. Jadi kita tidak akan gunakan display indikator apapun ya. Cara manual ini aja. Jadi gunakan intuisi, nanti on off-nya kita tidak akan menggunakan magnetit dari magnetnya, otomatisnya kita akan gunakan manual. Kemudian skalanya kita tidak akan pakai display apapun, cukup pakai skala manual ya. Tentunya kita kalibrasi dengan pengukuran suhu termogan nanti. Oke, skemanya karena sederhana, skemanya juga sederhana ya. Jadi misal ini adalah heater ya. Jadi misalnya ini ada heater, misalnya gagang blowernya ya, ini heater, misal kabel heater. Nah di sini nanti kita akan rakit modul SCR ini, misal di sini modul SCR sebagai dimmernya ya. Output dari SCR ini akan dihubungkan ke heater. Kemudian input dari SCR ini akan ke line listrik ya, 220. Kemudian untuk on off-nya kita pasang saklar di sini. Kemudian untuk indikatornya nanti kita pasang neon seperti ini ya. Neon dari yang kita ambil dari bekas setrika ya. Nah, di sini kita pasang neon indikatornya. Kemudian untuk pennya
Fan-nya ini kan membutuhkan suplai 24 volt. Jadi dari line listrik ini 20 volt ini kita akan larikan ke adaptor 24 volt ini ya. Kita taruh saklar di sini. Ini adaptor 24 volt DC. Kemudian output dari 24 volt DC ini kita akan masukkan ke input PWM dimmer di sini ya. Nah, di sini PWM inputnya, outputnya ke pen ya. Jadi outputnya nanti ke pen DC. Jadi di sini di gagang blower ini ada kabel pen DC ya. Nah, outputnya nanti ke sini. Kemudian untuk indikatornya nanti kita akan di sini nanti kita taruh LED. Jadi sebelum LED kita kasih resistor untuk pembatas tegangan 24 voltnya, yaitu 2K2 ya. 2K2 atau 2K bisa. Baru di sini LED. Negatifnya ke sini. Jadi hanya seperti ini saja. Nah, sekarang kita akan coba tes pen-nya dulu ya. Jadi seperti sobat bisa lihat di sini. Ini dari listrik PLN masuk ke adaptor 24 volt. Output dari adaptor 24 volt ini masuk ke dimmer DC ini ya, PMB control. Lalu output dari PMB control ini masuk ke pen kipas blower ini. Sekarang kita colokkan ya, kita akan coba. Kita colokkan dulu di listrik PLN. Nah, seperti teman-teman lihat, ini posisi minimum ya, belum hidup ya. Ternyata di potensio dimmer ini ada on off-nya. Setelah kita klik, lampunya menyala, tandanya tegangannya sudah hidup ya. Kita coba besarkan volumenya. Terlihat angin kecil dari pennya. Kita besarkan lagi sampai full. Nah, ini kalau full ini anginnya sangat deras ya. Kita bisa coba dengan bekas potongan kabel ini. Nah, ini melayang ya. Potongan kabel ini melayang. Kelihatan nggak? Nah, jadi sangat kuat sekali ya anginnya. Mungkin saat bekerja kita pakai angin yang cukup kecil lah, segini paling. Nah, jadi nggak nyampe separuh dari potensio ini. Kalau terlalu besar nanti komponennya bisa berhamburan semua. Oke, testing pennya sudah jalan. Sekarang nanti kita akan coba rakit heaternya, nah kontrol ke heaternya juga. Jadi kita akan coba panasnya segimana. Oke, sebagaimana sobat bisa lihat sekarang SCR ini sudah kita rakit ya. Jadi input dari PLN 220 volt masuk ke input SCR ini, lalu outputnya ke kabel heater dari blower ini. Kemudian dari output ini juga kita pasang voltmeter ya.
sehingga kita bisa memantau tegangannya yang keluar AC-nya. Oke, kita coba nyalakan. Jadi kondisi saat ini ya, fan dan blowernya, heaternya akan kita nyalakan. Kita nyalakan dulu. Terlihat output 0,5 volt ya. AC dalam posisi minim. Jadi keluarnya 0,5 volt dan heaternya belum bekerja. Kita jalankan kipas blower. Terlihat kipasnya sudah berjalan ya, fan-nya. Kita akan coba naikkan dimmer dari heaternya. Terlihat tegangan sudah naik 34 volt. Terlihat mulai memanas ya heaternya, posisi 35 volt. Kita naikkan sampai maksimal, coba berapa volt. 163 volt ya, posisi maksimal. Nah, inilah penampakan dari blower rakitan kita ya. Bisa dilihat di sini ada on off untuk fan, untuk kipas. Kemudian ini ada dimmer pengatur kecepatan kipas. Ini on off untuk heaternya ya. Ini dimmer pengatur heaternya. Kemudian untuk holdernya kita pakai bekas pipa ya, mungkin pipa 1,5 inci nih. Ini bisa diletakkan di sini. Untuk menghidupkannya seperti ini ya, kipas. Kemudian ini heaternya, ini volume kipasnya, kecepatan kipas. Terasa ada angin di sini. Nah, nanti kita akan coba untuk melepas komponen di handphone ya. Nanti kita akan coba. Ini ada papan cas Infinix Hot 10 Play ya. Kita akan coba lepaskan konektor casnya. Karena ini rusak, akan kita ganti yang baru. Kita akan demokan bagaimana panas dari blower rakitan kita ini. Ya, sudah berhasil kita lepaskan. Ini dengan sangat mudah ya, konektor cas ini berhasil kita lepaskan. Nanti akan kita ganti dengan yang baru. Oke sobat, terima kasih sudah menonton video ini hingga selesai. Yang belum subscribe, silahkan di subscribe. Kalau ada yang perlu ditanyakan, silahkan di kolom komentar dah. Dan tolong di like atau share ya. Terima kasih, sampai jumpa di video lainnya.